antara tanggal 24 Desember itu FIFA mengadakan meeting. Di situ salah satu keputusannya menunda perhelatan Piala Dunia U20 sampai tahun 2023. Tutur Tribun Jatim, kali ini kita ada di Gelora Bung Tomo, Stadion Kebanggaan dulur-dulur arek-arek Surabaya dan warga Jawa Timur. Dan stadion ini alias biasa disingkat GBT menjadi satu di antara 6 stadion atau venue perhelatan Piala Dunia U20 yang di awalnya rencananya akan diselenggarakan pada 2021. Namun karena pandemi, FIFA memutuskan pertandingan atau perhelatan Piala Dunia U20 ditunda hingga 2023. Namun proses renovasi dulur-dulur untuk stadion GBT sendiri ini masih terus berlangsung dan saat ini sudah mencapai 90%. Dan semua fasilitas sudah diperbaharui sesuai standar internasional sebagaimana dicanangkan oleh FIFA. Mari kita dulur-dulur kita lihat fasilitas apa saja yang dimiliki oleh GBT ini dulur-dulur. Kita sudah berada di dalam stadion dan fasilitas sudah dipasang semua, diperbarui, direnovasi atau dibugar, dan sudah bisa kita lihat untuk kursi penonton single seat sudah terpasang semua dulur-dulur, sudah lengkap, sudah siami dan siap untuk menyambut Piala Dunia U20 tahun 2023 nanti. Kalkulasi yang menjadi pertimbangan FIFA untuk memilih GBT ini Pak untuk yang Jawa Timur ini apa? Memang kalkulasi fasilitas, kalkulasi bisnis atau kalkulasi sosial? Letak geografis Surabaya, Jakarta, Surabaya ini pas tengah-tengah Mas. Ya, Surabaya ini oke. Lalu dari members PSSI yang anggota FIFA juga terbanyak di Jawa Timur. Terbanyak di Jawa Timur. Anggota PSSI itu terbanyak, Liga 1 terbanyak dari Jawa Timur, Liga 2, apalagi Liga 3. Jadi bagi FIFA, Jawa Timur ini juga oke. Ya, jadi memang dasar pertimbangan yang cukup strategis untuk melihat itu Pak. Laporan kita dengan gubernur, dengan wali kota, semua kita sampaikan semua. Sangat welcome Surabaya untuk berada di bahkan Surabaya ini layak dijadikan tempat upacara pembukaan ataupun penutupan. Sudah masuk ke sana nanti arahnya. Jadi kalau untuk kesiapan stadion sebenarnya ya secara overall itu sudah 90% ya. Persiapan untuk gelaran Piala Dunia U20. Jadi dari sisi GBT-nya sendiri itu sudah 99%, tinggal rumputnya. Rumputnya kita harapkan kan ini baru ditanam awal tahun ya, akhir tahun kemarin. Nah, ini kita harapkan dalam 2 bulan ke depan udah ready. Rumput ini untuk pertandingan, artinya udah siap. Nah, tinggal jalan sekitar ini sudah mulai kita juga udah uruk, ada lapangan tambahan, lapangan untuk latihan itu ada 3 lapangan di sisi utara GBT itu. Samping itu Pak ya? Ya di samping. Nah itu juga ada tambahan lahan parkir nanti sambil dengan akses jalan lingkar luar barat yang juga kita kerjakan. Yang mengelola besok ini karena masih harus menunggu 2 tahun ini, apakah nanti dari pihak penyelenggara atau murni dari pihak Pemkot melalui Dispora atau semacam apa ini Pak? Ya tetap murni dari pemerintah kota yang memelihara dari Dispora, makanya itu kan kita coba berkomunikasi dengan Kemenpora, mungkin bisa ada bantuan DAK atau apalah dari pusat untuk membantu kita selama peliharaan 2 tahun ini, karena ya ini kan kompetisi juga belum bergulir, sehingga nanti siapa yang nyewa lapangan gitu kan. Kalau tidak ada yang nyewa kan berarti otomatis tidak ada income di kita. Berarti kan pembiayaan harus perawatan dan segala macam itu kan harus dari kita semua. Nah itu yang lagi kita coba sampaikan ke Kemenpora agar nanti kita ada ya paling tidak bagaimana skemanya ini untuk merawat selama 2 tahun
sebelum perhelatan di 2023 ini. Berarti nasib pasca renovasi ini masih terus akan diomongkan Pak ya? Berarti belum dipastikan apakah ini akan pasca direnov sudah ready, apakah masih bisa dibuka untuk umum atau masih benar-benar sebatas hanya menunggu di tahun 2023 lah, ini sebenarnya semacam apa ini? Kalau pasca renov sudah bisa dipakai untuk umum sudah bisa. Nah, skema itu yang tadi saya sampaikan untuk biaya perawatan itu. Kalau mau sudah bisa dipakai umum, namanya ini kan stadion sepak bola. Nah, berarti kan selama ini income PAD kita itu dari GBT itu bisa mencapai melebihi target itu bila ada kompetisi, karena Persebaya yang pakai di sana. Banyak pertandingan gitu kan. Nah, kalau misalkan ini kompetisi aja belum tahu kapan bergulir, nah kalau masa pandemi itu tidak ada kompetisi, berarti kan stadion ini tidak ada yang nyewa ini nanti. Nah, ini harus kita pikirkan, terus pembiayaan perawatannya seperti apa. Sama ini kan dengan dari PAD yang diterima oleh stadion ini cukup lah, lebih mungkin untuk merawat. Apalagi ini standarnya internasional, sehingga kan perawatannya juga akan lebih mahal daripada biasanya. Grand design kemajuan olahraga dari momentum renovasi GBT yang standar internasional ini sebenarnya ada optimisme macam apa Pak yang ingin jenengan munculkan pada benak warga Surabaya ini? Ya kita ingin karena kita jadi tuan rumah Piala Dunia, itu bisa nanti jadi semangat juga buat arek Surabaya untuk tampil lebih hebat lagi di kelas dunia, khususnya klub kebanggaan kita Persebaya itu bisa juga berbicara di kelas internasional kan begitu. Dan kita juga memfasilitasi dengan fasilitas yang internasional, kita harapkan prestasinya juga lebih internasional. Artinya kesiapan nanti bicara tahun 2023 sebenarnya ada momentum yang buat kita, ada momentum 2 tahun untuk kita menyiapkan lebih siap lagi sebagai tuan rumah. Artinya nanti kalau misalkan ada tamu dari luar negeri dan sebagainya, itu kita juga ikut bisa memberikan nilai tambah buat kota Surabaya. Yang waktu itu saya sempat ngajak, ayo bonek-bonek mulai bisa dilatih untuk berbahasa Inggris, nah, bisa jadi guide mereka nanti. Nah, kita bangkitkan juga di perkampungan, kan sudah waktu Piala Dunia yang lalu aja muncul banyak kampung-kampung Piala Dunia. Nah, ini kita munculkan lagi. Kampung-kampung bonek yang selama ini itu bisa muncul jadi kampung-kampung bola. Kita ingin Surabaya itu betul-betul jadi kota bola nantinya, dan itu akan terlihat begitu masuk Surabaya sudah terasa aura Piala Dunianya udah terasa. Tiap kampung mendandani kampungnya sebagai kampung bola, dan kita akan buat event-event di sudut-sudut kota tentang Piala Dunia dan sebagainya. Dan itu kita melibatkan banyak masyarakat Surabaya yang nanti kita harapkan juga secara ekonomi akan menambahkan income ekonomi mereka. Artinya kalau seluruhnya itu banyak pengunjung ke Surabaya dan itu bisa menikmati di sini kan, itu juga tambahan income buat, ada peluang income ekonomi buat warga Surabaya. Nah, yuk kita latih mulai sekarang. Mumpung waktunya sudah tambahan 2 tahun ini tidak membuat kita jadi kecewa, tetapi malah membuat kita harusnya lebih bersemangat lagi agar nanti ikut betul-betul jadi tuan rumah. Kita bisa merasakan efek ekonomi buat kita bisa merasakan yang lebih buat kota Surabaya, buat warga Surabaya. Nah, itu yang kita harapkan. Pak, secara teknis nanti jenengan menggerakkan OPD-nya bagaimana Pak? Apakah melalui Dispora atau melalui UMKM juga jenengan akan libatkan suatu sinergisitas tim, kemudian ayo ini ada komponen ekonomi yang bisa direguk selama nanti menjelang 2 tahun atau 2023 ketika perhelatan internasional Piala Dunia ini akan bergulir ini. Karena tadi pusatnya kan mengepung dari desa-desa Surabaya, mengepung betul pusat kota. Nah ini pribun Mas secara teknis. Ya, bocoran artinya kan ini melibatkan seluruh UPD ya, kita tidak hanya bicara Dispora saja, tetapi dengan semua UPD yang misalkan dari Disnaker akan ikut melatih warga untuk sekarang mulai bicara UMKM di kampung-kampung. Kita bikin misalkan kampung-kampung tematik. Nah itu kan juga baik, bisa jadi destinasi wisata sendiri nanti buat yang datang mau nonton. Nah, misalkan juga dari dinas koperasi, ayo kita bangkitkan koperasi-koperasi di kampung-kampung, ini juga bisa jadi motor ekonomi. Nah, banyak dinas sebetulnya yang akan bergerak di sana. Dinas perhubungan misalkan, bagaimana kita menjembatani, siapa tahu kita bisa, misalkan satu contoh, para becak, tukang becak yang selama ini dipinggirkan ini dijadikan becak pariwisata. Nah, dia bisa misalkan dari hotel menuju ke titik-titik destinasi itu gratis. Nah, mereka bisa dapat pekerjaan di sana. Nah, dari titik-titik destinasi misalkan itu jadi ya kita biayai mereka, kita bisa kita gaji, kita latih berbahasa Inggris. Nah, becak-becak kita dandani yang khusus memang becak wisata.
Nah, ada lagi misalkan banyak sebetulnya peluang gitu kan yang akan kita raih mumpung waktunya 2 tahun ini yang untuk kita siapkan betul, sehingga kalau begitu jadi tuan rumah kita tidak hanya jadi penonton, tapi betul-betul kita menjadi tuan di kota kita sendiri, menjadi nyonya di kota sendiri. Nah, secara ekonomi bisa dapat tambahan yang luar biasa. Artinya kita ingin Piala Dunia itu sebagai monumen atau monumental buat kota Surabaya menjadi kota bola dan akan selalu diingat bagi yang mereka datang ke Surabaya. Pak, sedikit dari segi olahraga sepak bolanya ini. Jenengan ini kan sangat konsen sekali pada arek-arek di bawah-bawah jenengan Pramut ini, Pak. Sampai jenengan dapat nopo niki gelar mbahnya atau sesepuhnya bonek dulu sepak bola yang ada di Surabaya atau di Jawa Timur bahkan. Nah ini jenengan nanti bagaimana Pak mendorong untuk fokus pada sepak bolanya menjelang Piala Dunia atau pasca Piala Dunia. Kalau kita bicara event internasional dulu itu kalau nggak salah band Sepultura Pak, band thrash metal tahun 92. Itu ketika konser pertama kali di Surabaya tahun 94 pasca konser itu Pak. Itu kan bermunculan band-band rock Surabaya yang akhirnya dikenal Surabaya menjadi kota rock gitu. Nah ini kan berarti kalau ada event internasional di bidang sepak bola, maka sepak bola di kota Surabaya ini akan terdorong atau dapat trigger tambahan. Nah ini bagaimana dengan bacanya? Sedikit. Ya kita harapkan memang itu betul-betul jadi trigger. Artinya ini kan Surabaya sudah mulai tumbuh nih SSB, sekolah-sekolah bola yang luar biasa. Nah, dengan banyaknya fasilitas lapangan kelas internasional, ini kan kita harapkan juga mereka bisa ikut berlatih di sana. Nah, kita berikan peluang untuk para sekolah-sekolah ini bisa merasakan lapangan-lapangan berkelas internasional. Karena lapangan-lapangan latihan itu sudah kelasnya internasional semua. Nanti ada 3 lapangan yang di GBT itu. Terus ada lagi Gelora 10 November, ada lagi yang di TOR, yang di Gelora Pancasila. Itu kan semuanya itu kelasnya internasional sebagai tempat latihan. Nah, kalau mereka sudah kita fasilitasi, kita dorong, dan dengan aura Piala Dunia nantinya, memang kita berharap betul banyak bibit-bibit bermunculan pesepak bola tangguh dari Surabaya. Nah, yang kita harapkan nanti juga jadi masukan juga buat Persebaya sendiri, gitu loh. Sepak bola di Surabaya ini akan semakin banyak talenta-talenta baru muda yang berkualitas. Mungkin ada rencana ini Pak, tindak lanjut pasca ditunda ini Pak? Kalau ditunda ini memang ada beberapa pekerjaan yang memang tetap harus dilaksanakan karena prioritas dan itu memang tidak masuk di anggaran yang tahun lalu karena kita pelaksanaannya bertahap. Seperti di lapangan latihan itu masih belum ada pagar, itu nanti kita upayakan untuk dilaksanakan tahun ini. Kemudian perbaikan kamar mandi penonton itu karena di stadion utama itu kamar mandi penonton itu bisa sampai 400 bilik, itu kondisinya ada beberapa yang sudah rusak, itu akan kita lakukan pembenahan juga. Jadi bertahap semuanya. Baik, kalau dengan adanya pekerjaan yang seperti itu ada pembengkakan biaya Pak atau gimana Pak? Kalau pembengkakan biaya, istilahnya bukan pembengkakan biaya ya, tapi emang dibutuhkan penambahan biaya lagi. Dan itu memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang belum tuntas di tahun lalu. Mungkin kisaran belum tuntas, tapi tidak termasuk dalam anggaran tahun lalu. Untuk kisaran biayanya itu berapa Pak? Kisaran biaya untuk yang stadion untuk yang prioritas sendiri sekitar 10 miliar. Yang pekerjaan prioritas seperti pagar-pagar, kemudian utilitas, drainase dan semacamnya. Baik, dengan ditundanya Piala Dunia ini Pak, barangkali ada pesan bagi masyarakat Kota Pahlawan mengingat pesta ini kan pesta yang dinanti toh Pak. Ya, jadi memang kami memang seperti awalnya kita untuk melaksanakan pembangunan ini kan ini agar bisa bermanfaat untuk warga kota untuk meningkatkan olahraga khususnya sepak bola di Surabaya. Jadi meskipun ada penundaan, saya berharapnya sih masih tetap bisa dipergunakan oleh warga Surabaya untuk kompetisi-kompetisi lokal maupun nasional ya.